Saudara, Kompas Business Economic Outlook bersama ekonom dan pengusaha juga membahas soal jenis lapangan kerja yang lebih banyak di sektor informal. Selain itu, pengusaha bilang pengangguran terbesar didominasi oleh Gen Z, hampir mencapai 67%. Lapangan kerja salah satu tantangan terbesar penyediaan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran menurun, tapi bukan soal pengangguran, tapi jenis lapangan pekerjaannya. Karena sebagian besar ada di informal sector. Kalau saat ini investasi dan lapangan kerja yang dirasakan oleh teman-teman Apindo, apa saja hambatan yang harus ataupun yang sedang dihadapi saat ini? Dan bagaimana Bu Sinta melihat daya beli masyarakat khususnya di dunia usaha? Ya, mungkin ini salah satu yang selalu kita gaungkan ya mengenai lapangan pekerjaan. Karena salah satu tantangan terbesar hari ini adalah penyediaan daripada lapangan pekerjaan. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita lihat sebenarnya angka pengangguran terbuka kita itu menurun. Tapi yang jadi masalah ini bukan hanya soal pengangguran. Karena kalau pengangguran itu kan orang bekerja di Indonesia setiap satu jam seminggu itu sudah dianggap bekerja. Jadi masalahnya ini bukan lapangan pekerjaannya saja, tapi juga lapangan pekerjaan jenis apa. Karena yang sekarang sebagian besar itu ada di informal sector, hampir 59%, 60%. Jadi semua ini karena tidak cukup lapangan pekerjaan di industri, dia masuk ke informal sector. Makanya kita banyak gig workers, ya kan, yang kerja Gojek, kemudian UMKM kita juga naik terus gitu kan. Nah ini di sini kita melihat ini permasalahan utama jenis pekerjaannya. Jadi lapangan pekerja yang layak kita sebutnya. Nah, kalau kita melihat dari segi penyerapan tenaga kerja, ini terjadi penurunan yang luar biasa. Karena waktu 7 tahun yang lalu kita lihat 1 triliun investasi bisa menyerap hampir 4.000-an tenaga kerja. Sekarang cuma 1.200-an. Berarti turun hampir seperempatnya. Ya kan? Nah, ini berarti kalau kita sebutkan ini kan penyerapannya jadi menurun. On top of that, kita melihat dengan era digitalisasi, otomatisasi, penyerapannya lebih rendah lagi. Nah, kemudian kita juga melihat dari segi jenis pekerjaannya. Ini kan sudah berbeda. Karena sebelumnya Indonesia ini kan labornya itu masih low skill kebanyakan. Sementara jenis investasi yang masuk itu sudah berubah dari padat karya ke padat modal. Membutuhkan juga jenis skill yang lebih high skill, lebih ya keterampilan yang lebih tinggi. Jadi ini juga menjadi permasalahan gitu ya. Jadi dalam satu sisi adalah kesiapan lapangan pekerjaannya, dari sisi lain kesiapan sumber dayanya untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang ada gitu. Jadi ini menjadi kendala, dan ini yang saya paling khawatirkan sekarang adalah pengangguran terbesar itu ternyata ada di Gen Z, hampir 67%. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama gitu.